pengen sharing buat teman-teman semua, buat kita bisa nge-counter orang-orang seperti ini. Gimana? Coba deh guys, kita mulai bersuara. Nggak harus kalian bikin konten. Gue tahu mungkin ada yang kerja, ada yang kuliah, yang dimana mempunyai kesibukan masing-masing. Tapi mulai deh dari segi bikin instastory aja. Kalian nge-repost akun-akun yang menurut kalian ini bagus. Gue yakin kalian udah sering lihat di sosial media orang-orang yang sering bersuara, mengkritik pemerintah, berusaha buat ngasih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itu kalian bisa support guys, cuma dengan repost, komen, dan like. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena sistem algoritma itu tuh bakal ngasih ke orang yang non-followers. Dari awal tuh dari 10 orang. Dari 10 orang ntar bakal dilihat formanya. Kalau misalnya dari 10 orang ini banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang nonton sampai habis, itu bakal dikasih ke 100 orang. 100 orang bakal dilihat lagi, bakal dikasih ke 1000 orang, terus bakal lagi lanjut 10.000, 100.000, dan sampai mentok sampai orang tuh udah mulai nggak interaktif lagi. Jadi mungkin pernah nggak sih ngelihat ada salah satu akun yang membela pemerintah yang jelas-jelas dia buzzer, tapi kok akunnya rame mulu gitu loh. Akunnya banyak yang komen, terus yang nontonnya jutaan, lagian yang nyampaikan fakta kok sepi gitu loh. Makanya ada istilah lagian fakta kok sepi. Nah ini yang menurut gue pengen gue kasih tahu dari hal yang tadi gue sampaikan, bahwa sistem sosmed itu seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kalian mungkin melihat orang-orang yang buzzer ini, kalian hujat, kalian ini cemooh, itu kalian komentar yang intinya biar dia nggak lanjut bikin konten, itu sebenarnya percuma teman-teman. Karena gue yakin mereka sendiri pun nggak baca konten-konten kayak gitu atau komen-komen kayak gitu. Ya karena mereka sendiri kerja tuh dibayar. Mereka nggak peduli dengan komen-komen kita. Malah dengan kita komen itu membantu engagement dia buat naik. Saran gue, hal yang paling efektif buat bisa meminimalisir konten-konten sampah yang kayak gitu adalah jangan ditonton, jangan buka komentar, jangan di like, atau bahkan kayak kalian sharing buat kalian bilang ke teman-teman kalian kita hujat aja. Jangan kayak gitu guys. Itu sama aja kalian membantu akun dia naik. Dan itu kalau misalnya kalian tanpa sadar, itu malah bikin orang-orang yang mohon maaf mungkin belum mempunyai kapasitas pemikiran kritis seperti kita semua yang ada di sini, itu bisa terpengaruh. Dan itu jujur teman-teman. Dan itu ada orang-orang yang kayak gitu. Gue nggak bohong, itu beneran ada. Dan itu rata-rata yang bisa dibilang mohon maaf dari akses pendidikan itu kurang. Dan gue rasa di sini teman-teman mempunyai akses pendidikan yang lebih. Ada yang udah kuliah, ada yang udah kerja, ada yang mungkin masih sekolah atau apapun itu. Gue yakin kalian ikut ke sini pun udah mempunyai kapasitas terdidik teman-teman. Yang dimana sebagai penutup gue pengen menyampaikan salah satu kutipan dari Tan Malaka yang menurut gue ini jadi referensi gue buat terus bisa mengedukasi. Bila kaum pemuda yang mempunyai akses pendidikan tinggi namun tidak mau memberikan ilmunya terhadap orang yang tidak mendapatkan akses pendidikan, maka lebih baik ilmu tersebut tidak diberikan sama sekali. Sekian, terima kasih. Kamu dapat tertidur tenang.